Halo sahabat, namaku Fajar Surya, biasa dipanggil dengan nama Fajar. Aku ingin berbagi cerita, pastinya juga bermanfaat untuk sahabat semua. Aku adalah seorang remaja menuju dewasa yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bisa dibilang keluarga sederhana. Kisah ini berawal dari sebuah cita-cita yang terlalu tinggi, dan menurutku waktu itu tidak mungkin dapat terwujud. Yaitu, setelah aku lulus sekolah SMA, aku ingin jadi orang sukses, bisa tinggal, bekerja, dan hidup di luar negeri. Keren kan? Fajar gitu loh. Dengan tekad dan keinginan yang kuat, aku pun berusaha sendiri mencari informasi. Untuk mewujudkan cita-citaku itu, lalu aku bertanya ke berbagai pihak dan mencari informasi di internet. Berikut ini informasi yang aku dapatkan. Sahabat, kalian harus tahu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 22 November 2017 telah menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan Peraturan Perundangan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru ini, diharapkan calon pekerja migran atau yang telah menjadi pekerja migran dapat bekerja di negara penempatan dengan aman dan nyaman. Dengan kata lain, pekerja migran Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, pengertian pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 4, pekerja migran Indonesia meliputi A. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. B. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga. Dan C. Pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan. Tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia dalam undang-undang ini yaitu A. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi. B. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri. C. Warga negara Indonesia pengungsi atau mencari suaka. D. Penanam modal. E. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia. F. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan G. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Lalu, apa saja sih persyaratan untuk menjadi pekerja migran Indonesia? Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berusia minimal 18 tahun. 2. Memiliki kompetensi. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. 5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan di masing-masing negara tujuan. Setelah persyaratan, ada juga tahapan sebelum bekerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu 1. Pemberian informasi. 2. Pendaftaran. 3. Seleksi. 4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 5. Penandatanganan perjanjian penempatan. 6. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial. 7. Pengurusan visa kerja dan pelaksanaan OPP. 8. Penandatanganan perjanjian kerja dan pemberangkatan. Bagi calon pekerja migran Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi harus memiliki paspor sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu adalah persyaratan jika kalian mengikuti jalur resmi sesuai prosedur. Namun, kalian tahu tidak? Ternyata ada jalur tidak sesuai prosedurnya loh. Dan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan jalur tidak resmi. Penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2017 kerap menimbulkan berbagai risiko. Salah satunya yaitu tidak mendapat perlindungan di negara penempatan. Banyak kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang berangkat tidak sesuai prosedur. Kekerasan, gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual hingga berujung kepada kematian. Pekerja migran dengan prosedur tidak resmi termasuk pelanggaran hukum, sehingga berisiko ditangkap oleh aparat keamanan setempat dan dideportasi. Padahal, bila mengikuti jalur resmi, resiko tersebut tidak akan terjadi.
Untuk memberikan layanan terbaik, para calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 45 layanan terpadu satu atap, atau yang disingkat LTSA, untuk pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, atau yang disingkat PMI. LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja calon PMI dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya. Pendirian layanan terpadu satu atap, LTSA, pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, PMI, ini sesuai dengan amanah pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi, 1. Pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi. 2. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah membentuk layanan terpadu satu atap. 3. Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertujuan a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. B. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Dan C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam upaya pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki atase staf teknis ketenagakerjaan dan kepala bidang tenaga kerja di 12 negara penempatan, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Kuwait, Yordan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Riyadh dan Jeddah, Qatar, Suriah. Selain perlindungan di negara penempatan, pekerja migran juga mendapat jaminan perlindungan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. 3 program unggulannya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK, Jaminan Kematian, JKM, dan Jaminan Hari Tua, JHT. Jaminan sosial tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja migran dari sebelum keberangkatan, saat penempatan, hingga kembali ke kampung halaman. Dengan ini, aku merasa jalur prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah jalur yang terbaik untuk diikuti dan aku bisa menjadi pekerja migran Indonesia yang terlindungi. Jadi untuk kalian, bagaimana nih terkait jalur tidak sesuai prosedural untuk menjadi pekerja migran? Sangat merugikan bukan? Tetap menggunakan jalur resmi ya jika kalian ingin menjadi pekerja migran dan mengikuti prasyarat yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang.